harusnya ditutup. Surat penghentian penyidikan. Dan itu surat sepihak doang tanpa dikirim ke saya. Jadi saya nggak tahu kalau ada surat SP3. Baru tahunya 2004 kemarin. Sebenarnya saya di Komisi 3 itu sangat kecewa sebenarnya kemarin. Karena kita tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Sebenarnya itunya ada. Pak Jansennya yang pernah menyiksa kita juga waktu di sirkus. Ketika ini sudah menjadi viral dan sudah menjadi asumsi publik, saya rasa Komnas HAM harus mereport ini ke Presiden. Karena pertanggungjawaban mereka ke Presiden. Kerja-kerja mereka itu reportnya ke Presiden. Bahwa kemudian ini viral, mereka laporkan. Kenapa ini viral? Karena pihak teradu belum melaksanakan kewajibannya. Kenapa mereka belum melaksanakan kewajiban? Silahkan dipanggil. Saya ngerasain trauma itu dari kecil sampai sekarang yang mungkin udah tua umur saya, sampai udah punya cucu. Saya tuh nggak bisa lupa. Saya aja bisa bangun tidur tiba-tiba bisa handstand sendiri kok. Handstand? Iya. Saya pengen safari itu diboykot. Seluruh safari diboykot dulu supaya bisa fokus menyelesaikan kasus kami ini. Memperbaiki. Mungkin kita lebih setujunya diambil pemerintah. Supaya karyawannya masih sejahtera. Itu aja. Dia dipermiskinkan. Itu seadil-adilnya. Nggak bisa cuma hanya secara kekeluargaan, selesai, terus dia ada lagi gitu atau apa. Itu. Telah hadir bersama kita kali ini Bu Vivi, Bu Rita, dan Bang Happy. Terima kasih Bang, Ibu sudah hadir di Bang Eksnapi. Dan saya ditemani partner saya, Bang Roa. Bang Roa, ini masih di episode mencari keadilan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia. Oci ya? Yap, Oci Bang. Nih Bang Happy nih, Bang Happy. Komisi 3 itu kan sudah menjadwalkan untuk bertemu para korban, ingin mendengar cerita langsung kesaksian dari para korban. Itu hasilnya gimana Bang? Ini langsung ke situ aja deh Bang. Iya, jadi Komisi 3 pada intinya mengarahkan agar para pihak itu berdamai. Mekanisme perdamaian seperti apa? Itu intinya silakan berdamai, kami tunggu selama 7 hari ke depan. Kalau tidak berdamai, silakan proses hukum, mereka akan mengawal penegakan hukumnya. Intinya begitu. Begitu? Iya. Sekarang kita pertanyakan dari para korban. Saya disclaimer dulu mungkin untuk Sobat DN bahwa redaksi Diskusi Snaptalk sudah menghubungi pihak Taman Safari Indonesia, baik dari Safari Group dan Taman Safari melalui Bu Vinky dan Mas Dani. Kita juga sudah melalui orang-orang dekat dari Mas Jansen dan Pak Tony, namun mereka tidak berkenan untuk hadir di sini untuk bisa duduk bersama dengan para korban dan kuasa hukumnya. Iya, benar Bang. Lanjut Bang. Jadi gimana? Dari para korban, apakah setuju dengan keputusan berdamai? Kalau kami sih masalah itu nanti harus didiskusikan dengan yang lain karena ini kan korbannya tambah banyak. Betul. Ya. Jadi harus didiskusikan dulu sama yang lainnya. Nggak bisa kami ngambil keputusan sendiri itu. Iya. Jadi memang tadinya itu kan hanya 11 orang ya Bang? Iya, jadi awalnya ini yang melapor ke Komnas HAM tahun 97, awalnya kan Bu Vivi. Lalu kemudian berkembang dipanggil saksi sekitar 11 orang. Lalu sekarang ini berkembang menjadi 20-an orang. Tetapi perkiraan teman-teman ini sebetulnya korbannya ada sekitar 60-an yang sekarang tersebar dan belum terhubung dengan mereka. Ini satu persatu kan sudah mulai keluar ketika ini terpublikasi kasusnya. Jadi kita masih terdata di kita dengan data yang misalkan fotokopi KTP dan kronologis itu baru sekitar 20 orang. Dari 20 orang ini Bu Vivi salah satunya yang melapor di tahun 97. Sisanya? Jadi pas tahun 97 itu kan ada 11 orang. Terus sekarang yang melanjutkan ini sekitar cuma ada 5 orang. Jadi yang sisanya tidak. Data ada 15 orang yang baru. Dan yang baru itu sekarang udah ada kurang lebih 20-an lebih. 23, kurang lebih 22, 23. Jadi nambah lagi. Oh, sudah nambah semenjak lagi. kasus ini speak up, jadi ada lagi kontak lagi. Jadi ketemu lagi. Sebenarnya itu 60 orang itu udah bermencar-mencar. Kurang lebih 60 orang itu udah bermencar-mencar. Tapi sekarang mulai nambah lagi. Dengan, mohon maaf, bahasanya penyiksaan atau kekejaman yang diterima berbeda-beda tentunya. Betul.
Betul. Dan ini seharusnya kalau misalkan kemarin pimpinan Komisi 3 DPR Pak Syahroni dan dari Polda Jabar menyatakan bahwa ini sudah kadaluarsa. Nah, seperti apa itu Bang? Maksudnya ini kan berarti kan ada novelty, ada kebaruan, ada korban-korban baru. Iya, jadi sebetulnya kan 97 Bu Vivi sudah melaporkan ini ke Mabes Polri dalam dugaan tindak pidana penghilangan asal-usul, kan begitu. Tapi tanpa sepengetahuan kita, Bu Vivi, intinya itu sudah di SP3-kan. Justru penjelasan ada SP3 itu kita dapat ketika kita konfirmasi ke Komnas HAM mengenai tindak lanjut rekomendasi ini. Jadi ketika kita pertanyakan Komnas HAM, ini kan Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi. Gimana ini kok pihak teradunya tidak mau dengan etiket baik melaksanakan isi rekomendasi? Tolong dong dipertanyakan. Kan ada hak Komnas HAM sebetulnya. Tapi Komnas HAM bilang, kami Pak hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi. Nah, lalu ya kalau begitu, lalu gimana kan begitu? Lalu mereka sampaikan juga, Pak, terhadap laporan pidana Bu Vivi kami dapat penjelasan dari Mabes bahwa itu sudah di SP3-kan. Itu secara tertulis. Bahwa apa yang menjadi alasan SP3 kami juga nggak ngerti. Makanya tadi ini menjadi bagian kami ke Komnas HAM. Kami pertanyakan tadi hal-hal itu, gitu kira-kira. Tapi dari segi hukum, Pak, kalau sudah di SP3, apakah bisa dibuka kembali kasusnya? Sangat bisa. Jadi sangat bisanya begini. Ini kan memang dilaporkan tahun 97, bukan sekarang, bukan laporan baru. Ini laporan 97 SP3. Sekarang kalau memang ada fakta-fakta saksi-saksi yang baru ya. Yang baru tentu bisa dong. Ini dibuka kembali, kan begitu. Kecuali kalau kita bikin laporan baru sekarang. Itu dua hal yang berbeda dengan laporan dulu dibuka kembali. Makanya tadi kita Komnas HAM sekaligus mempertanyakan, ini kan ada perdebatan mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu, misalnya terkait dengan eksploitasi misalkan. Ini kan ada rekomendasi Komnas HAM bahwa ada misalkan eksploitasi hak ekonomi. Kita ingin tahu dulu pada saat pemeriksaan saksi-saksi itu sebetulnya eksploitasi ekonomi dalam bentuk apa sih? Faktanya kan mereka sejak kecil sampai dewasa dipekerjakan tidak dapat gaji misalnya. Apakah itu yang dimaksud di sini? Kan clear kan misalnya. Lalu yang kedua misalkan mengenai asal-usul. Asal-usul ini kalau versi dari Terhadu kan dikatakan diambil dari Yayasan Kalijodo. Yayasan Kalijodo itu kan memaknai bahwa para korban ini berasal dari orang tua yang nggak benar, kira-kira begitu. Padahal faktanya mereka ini yang kita dampingi sekarang ya, saya katakan itu diambil dari orang tua. Sebagian kan sudah ketemu dengan orang tuanya nih. Sebagian walaupun belum ketemu masih ingat. Mereka dulu diseret, mereka dulu diambil, dijanji. Itu mereka masih ingat. Karena mereka sudah berusia 2-4 tahun. Jadi kalaupun ada diambil dari Kalijodo sana, mungkin bisa jadi beberapa orang dari yang 60 itu. Ini kan totalnya sekitar 60-an nih. Yang sekarang kita dampingi 20-an. Maksud kita jangan digeneralisasi semuanya dari Kalijodo. Nggak benar. Ini menyakiti hati para korban. Jadi pernyataan kadaluarsa itu gimana, Bang? Kadaluarsa dari sisi pembukaan laporan baru saya rasa tidak, ya. Apalagi kalau misalkan ini kita bawa pada isu penegakan hak asasi, itu saya rasa tidak bisa dibuka. Makanya ini sekali lagi kami katakan kalau Komnas HAM bersedia untuk membuka berkas siapa-siapa yang dulu bersaksi, apa keterangannya, bukti-bukti apa yang mereka miliki, kita lihat di sana, apakah unsur-unsur pelanggaran HAM-nya terpenuhi atau tidak pelanggaran HAM beratnya. Karena terbukti kan mereka diperbudak ini selama ini. Dan secara sistematis mereka ini, jadi mereka ini itu disediakan tempat tinggal yang tidak bisa berbaur dengan masyarakat luar. Jadi mereka ini sama sekali nggak bisa komunikasi. Jadi kalau mereka komunikasi dengan masyarakat luar di sekitar tempat penampungan mereka pasti kena hukuman kekerasan. Misalkan begitu. Yang berikutnya, mereka tidak pernah seumur-umur mereka ya kalau itu tidak pernah dipertemukan dengan orang tuanya kok sampai hari ini. Kalau memang misalkan tujuannya baik kan tentu mereka diberikan kebebasan dong, mau pulang silakan, mau kembali silakan, begitu semestinya. Ini kan tidak. Dan ini korban juga berapa kali minta dengan hormat ke pihak Terhadu, pertemukan dong saya dengan orang tua saya. Itu tidak dilakukan.
Jadi tujuannya apa kan? Tapi yang pasti bahwa ketika korban ini dipekerjakan sebagai pemain sirkus, selain tidak digaji, semua pemasukan tiket itu ya ke keluarga ini. Jadi saya bingung juga kemarin statementnya Pak Jansen Manangsang yang menyatakan, dia bilang, Pak Tony Manangsang, dia bilang, ya mereka memang tidak digaji karena keluarga. Kita juga nggak digaji. Dia memang nggak digaji karena sebagai pemilik. Itu uang tiket kan masuk ke dia semua. Maksudnya Pak Tony Sumampau? Iya. Oke. Iya, kan uang masuk ke keluarga Hadi Manangsang lah. Hadi Manangsang ini kan orang tua mereka. Anaknya 3. 1 Pak Jansen, 1 Pak Frans, Tony Sumampau. Ini anaknya. Dan mereka bertiga ini, pada saat korban ini dulu bekerja, mulai dilatih dan dipekerjakan sebagai pemain sirkus, mereka ini ada bertiga ini. Dan justru pelaku-pelaku kekerasan yang mereka terangkan ini, menurut keterangannya, itu mereka juga. Pak Jansen Manangsang, Pak Frans Manangsang. Itu pelakunya menurut mereka, keterangan mereka. Kan gitu. Nah, kalau Pak Hadi kan sekarang sudah almarhum. Makanya kan kita minta pertanggungjawaban yang 3 orang ini dong. Karena kan toh kan hasil keuntungan dari selama mereka bermain sirkus itu kan sekarang mereka yang nikmati. Jadi nggak wajar kalau disandingkan dari pihak Pak Tony Sumampau tidak digaji, mereka tidak digaji, kan sama, kita sama-sama nggak digaji. Itu 2 hal yang berbeda karena toh semua pemasukan tiket ke keluarga Hadi Manangsang, kalau mereka tetap menderita seperti sekarang. Itu kondisi. Nah, ini kan laporan baru udah masuk ya, Pak? Dan pelanggaran hukumnya tetap tuntutannya sama apa nggak, Pak? Kalau ke Komnas HAM, sebagaimana yang kita sampaikan hari ini, penjelasannya adalah bahwa dulu ada 11 orang korban pelapor. Sekarang ada 20-an. Oh, berarti jadi kita bermaksud untuk membuka pengaduan baru. Karena yang belum memberikan pengaduan tentu mengalami kekerasan penyiksaan yang berbeda dengan yang 11 orang ini. Jadi kita minta dibuka, dan itu yang mereka sedang raparkan di internal mereka. Kalau keputusan atau rekomendasi dari DPR RI kemarin adalah menunggu 7 hari. Kita sempat deg-degan nih, mohon maaf nih. Ini jangan-jangan kita nggak bisa nih nanti besok nih. Dan kemudian apa yang ditunggu nih? Langkah apa nih dari kuasa hukum untuk melaksanakan rekomendasi DPR RI itu? Pertama, kita menghargai rekomendasi itu. Tapi satu sisi, apa yang disampaikan oleh pihak teradu kemarin di forum itu menurut kami masih banyak yang perlu dikelirkan dulu. Makanya kita ke Komnas HAM supaya fair dong. Misalkan kata mereka bahwa ini misalkan seperti Ida misalkan. Ida yang jatuh pada saat bermain sirkus dan menjadi disabilitas sekarang karena patah tulang punggung dan menjadi pengguna kursi roda. Kalau menurut mereka itu kemarin di forum itu bahwa ide itu sudah kami berikan penanganan medis secara baik dengan pengeluaran kwitansi segala macam, bukti tiket segala macam. Justru yang kita persoalkan bukan itu. Kalau itu wajar dong mereka yang tangani medis karena mereka pemberi kerja dan ini yang dipekerjakan yang tidak pernah digaji. Kan begitu. Tetapi bahwa si ide ini sebelum jatuh itu selama puluhan tahun itu belum pernah digaji, itu bagaimana? Bahwa ide ini kemudian menjadi disabilitas, dari awalnya dia orang normal, sekarang menjadi lumpuh, itu bagaimana? Pernah nggak dibicarakan kompensasinya? Itu loh. Padahal mereka hanya bicarakan, ini dong udah kita tangani, ini bukti-bukti kwitansi, ini bukti rumah sakit, ini, itu bagian kecil dan ini memang jadi tanggung jawab mereka sebagai pemberi kerja. Tapi bahwa apakah mereka digaji? Ini dari 20-an yang kita dampingi, nggak ada yang pernah digaji. Yang diberikan mereka mengakui uang sabun. Uang sabun tentu kita paham nilainya cukup untuk beli sabun. Atau jajan, nggak mungkin beli sabun, bisa beli TV atau beli apa, kan begitu. Ibu Vivi atau Ibu Rita, apa yang diterima selama ini? Ada nggak sih gaji sebetulnya? Ini mohon maaf nih, sedikit. Silakan. Nggak ada sama sekali. Apapun dalam bentuk kesenangan itu tidak ada, kecuali kesenangan semata yang harus ada feedback. Seperti kita imbal balik di mana main tidak jatuh,
Kamu tersenyum, latihan bagus, show pun bagus, ya boleh ikut jalan-jalan. Tapi sekali Gitu. Tapi setahun sekali, tidak sebanding dengan apa yang sehari-hari kita dapati. Setahun sekali diajak jalan-jalan kalau misalkan show-nya bagus. Iya, itu jika keluarga dari anak-anak mereka liburan di bulan Juni ya, kalau liburan sekolah. Nah, itu suka datang. Berbarengan gitu ya, Bu. Iya. Mungkin paling momen-momen seperti itu kan mereka memang tidak melakukan fisik di depan anaknya. Gitu kan. Begitu juga foto-foto yang ditayangkan itu kan adalah Ya, ini kita berbicara kan bantahan sudah dikeluarkan ya, Bu. Iya. Tanggapan Ibu seperti apa? Apakah benar seperti itu, Bu? 100%, 1000%. Nggak ada itu. Munafik, bohong semua itu. Ya itu yang seperti tadi saya bilang. Semua bahagia. Nah kok kita bisa yang nggak punya duit bisa speak up? Mau dari mana? Kan gitu. Bahagia, iya momen yang bahagia. 1 detik sekali jepret. Itu ada orang ketiga. Contoh. Vi, kita waktu rame-rame biasalah tuh si bos-bos. Ayo, besok ada pendeta yang datang dari Amerika. Contoh. Itu mungkin di saat foto itu tidak ada saya. Saya fair, jangan sampai ntar dibantah balik nih Pak Tony Sumampau. Nah ini, itu nggak ada saya. Tapi waktu di zaman saya, itu yang disebut pendeta Corwin dari Australia. Itu saya juga ngerasain hal yang sama ya. Gitu, kalau ada orang ketiga, wah jebret, iya makan ayam sama-sama. Hati mah teriak, muka boleh nangis, muka boleh senyum, tapi hati teriak. Coba kalau kita nangis, ada orang ketiga, habis kita. Semua disetting, mana mungkin. Sulit emang kita. Sulit kita tuh. Benar-benar sulit. Jadi makanya gini, Mas. Sulit kita tuh Aditya. nggak bisa mengungkapkan Jadi, kalau kita itu sakit, disiksa, sakit, maksudnya sering dimarahin, dipukul, itu sulit untuk cerita. Jadi semua itu kita pendam gitu. Oke, itu tidak ada gaji memang berarti ya. Betul banget. Mengenai asal usul, betul bahwa ya mohon maaf sekali lagi kemarin Pak Tony bilang bahwa sebagian besar di Yayasan Kalijodo diambil. Yayasan Kalijodo. Iya. Ibu tahu Yayasan Kalijodo? Saya baru tahu. Tadi Saya paham. Itu penghinaan besar sekali. Itu maksud yang mana itu? Orang saya udah ketemu orang tua, dia bisa ngomong. Bagi orang yang nggak ketemu orang tua, teman-teman saya. Tapi sama saya, sama Ida tidak bisa. Ida jelas sebelum jatuh orang tuanya datang, saya ada di situ mencari, Ida diumpetin. Udah nggak berfungsi bisa mencari uang, walaupun dia persempet di safari duluan, tetap orang tuanya datang malah dipulangin karena udah nggak bisa apa-apa. Ditawarin katanya mau pulang ke orang tua. Sementara saya cari sendiri ketemu orang tua. Begitu saya tanya sama ibu saya nggak bisa ngomong panjang lebar di saat itu karena almarhum udah tua. Jadi kurang lebih dia cuma hanya bercerita, saya minta mana akta lahir saya, mama saya cuma menjawab. Mama dikasih uang. Dia nggak bilang seberapa besarnya mama dikasih uang, karena mama merasa susah hidupnya. Mama dengar kalau kamu akan disekolahkan baik-baik, kamu jadi saudaranya, makanya kamu panggil Ko Tony gitu. Ko Jansen, Ko Fran, nih kita semua yang sangkatan yang Sumampau kesini Koko ke Pak Tony itu manggilnya Om. Sampai tuh arahan mama itu yang cerita itu sampai paham ke sana. Nah terus merasa saya setelah cerita itu bertanya itu mama cerita, saya tanya akta lahir saya mana? Dijawab yang namanya dengan Chilien Hung. Dia bisa nyebut itu. Itu terngiung kata Chilien Hung itu dari almarhum ibu saya kandung. Itu adalah Ibu Yani, nama Indonesianya dari istri Pak Tony Sumampau. Akta lahir saya. Sampai sekarang saya belum dapat. Apa mungkin saya minta dikasih? Jamin nggak bakal. Nggak bakal saya bilang. Hak dasar padahal ya. Iya. Kalau Ibu Vivi sendiri asal usul sama sekali sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang saya nggak tahu saya dari mana, orang tua saya siapa, nggak tahu umurnya berapa, saya nggak tahu.
Pernah Makanya bertanya. saya nggak berani untuk bertanya. Makanya Coba. nggak berani. Saya ngeliat mukanya aja takut, gimana mau nanya. Saya nggak, walaupun saya satu rumah sama papa, itu nggak pernah saya ngobrol, takut. Saya selalu ngumpet di kamar, kadang saya ke dapur. Nggak berani untuk ngobrol. Segitu takutnya saya sama dia, kayaknya saya lebih takutnya daripada setan. Saya tuh benar-benar sama dia tuh, makanya pengen melarikan diri tuh udah ketakutan saya di sana sama dia. Memangnya kekerasan Udah nggak apa sih, Bu? nyaman soalnya. Kekerasan Iya, apa, Bu, yang kekerasan. pernah dilakukan, Bu, kalau Karena boleh kan tahu? saya pernah latihan sepeda sama guru India. Itu saya tuh memang sulit saya latihan karena gimana ya? Itu jadi pemain sirkus itu kan bukan keinginan saya. Saya tuh memang dipaksa dari kecil untuk menjadi pemain sirkus. Latihan sepeda itu buat saya sulit. Mungkin buat orang lain nggak sulit, tapi buat saya sulit. Sepeda roda 2. Saya suruh salto, saya memang nggak bisa. Memang itu dia nyewa guru dari India. Suatu saat saya lagi berdiri di atas sepeda, saya ditendang sama dia. Kurang maksimal mungkin ditendang, saya jatuh sama sepedanya. Saya tuh sempat mulut saya tuh keluar darah waktu itu. Terus akhirnya saya dibawa sorenya saya pulang, udah selesai latihan saya pulang. Sampai rumah saya nggak boleh tidur. Dari jam 5 sampai malam saya nggak boleh tidur, suruh latihan, suruh handstand. Akhirnya saya bilang, oh, ini orang tidur saya disuruh latihan. Ya udah saya kabur. Nekat saya itu kabur, Mas, dari gunung rumah itu sampai Nyerosot. Saya tuh nggak pakai sendal loh kaburnya. Nyeker waktu itu. Pakai celana pendek, pakai kaos. Saya nelusuri hutan itu terjang. Saya nggak takut pokoknya. Tapi yang saya takutkan kalau malam itu Pak Fran bangun, saya pasti habis ketangkep. Saya lari. Nggak tahu itu kok bisa sampai ke pemukiman perumahan, rumah-rumah perkampungan. Sampai ke Cisarua saya ketemu yang pekerja restoran perempuan. Itu saya ditolongin dia. Vivi, kamu mau kemana? Dia bilang, saya kabur dari rumah, saya takut saya habis dipukulin waktu itu. Ya udah tinggal di rumah dia. Kurang lebih saya 3 hari di rumah dia. Setelah 3 hari saya mau melangkah, taunya saya ditangkap lagi sama security. Dibawa lagi ke rumah? Dibawa lagi saya ke pos security waktu itu. Saya ingat sama security itu namanya Bapak Odo. Pas sampai Taman Safari, saya dibawa ke pos security, ada yang namanya Bapak Yanto, kepala security, dan Bapak Dedi di situ. Terus waktu pertama ketemu saya udah bilang saya nggak mau pulang, saya takut dipukulin. Enggak, kamu nggak akan dipukulin, saya takut dipukulin. Enggak, ya udah saya mau nggak mau kan harus pulang karena saya udah ketangkep. Mau kemana lagi? Saya juga nggak punya apa-apa kan, pegangan itu nggak punya. Pulang sampai security saya dijemput sama Fran sama istrinya. Saya disuruh duduk di luar, di depan waktu saat itu, istrinya di belakang. Di mobil saya udah ditamparin sama dia. Dikata-katain binatang lah pokoknya. Saya melarikan diri. Sampai rumah, pintunya, mobilnya dibuka, saya langsung ditarik bajunya. Terus saya langsung dibawa ke kantornya. Itu. Dia ngambil struman stik gajah. Mungkin buat gajah itu nggak kenceng ya. Buat saya kan manusia kulitnya tipis. Itu dia sudutin ke badan saya. Waktu itu dia sampai ke alat vital saya. Saya bilang saya sakit. Saya bilang ampun, oh sakit kata saya gitu. Diam kata dia tuh nggak mau kalau kita sakit itu ada suaranya. Kalau ada suaranya pasti dia tambahin lagi. Saya tuh sampai jatuh lemes saat itu. Karena setruman itu buat saya kenceng ya, walaupun cuma di sudut-sudut doang. Itu kenceng, saya jatuh. Saya disuruh bangun. Saya udah nggak kuat, sebenarnya lemes itu. Ditarik rambut saya. Kepala saya dijedotin. Saya ditamparin. Perut saya langsung ditonjok, ditendang. Ngompol saya di situ. Karena saya udah nggak tahan kan. Akhirnya saya jatuh lagi. Dari jatuh itu saya disuruh bangun. Akhirnya saya disuruh ganti pakaian, ternyata saya dipasung sama dia. Selama 2 minggu. Tapi saya dikasih makan sama dia. Waktunya ke toilet, saya teriak-teriak harus minta dibukain. Tapi saya dipasung selama 2 minggu tidur. Setelah 2 minggu saya itu dibebasin. Kan saya masih kayak trauma ya. Saya masih mengalami tekanan.
Walaupun kadang-kadang saya bisa tersenyum, tapi itu kayak saya tersenyum kepaksa, tapi hati saya tuh saya sakit. Saya akhirnya cukup bercerita sama guru silat. Kebetulan di safari itu mendatangkan guru silat, dan kebetulan saya latihan silat itu. Dan saya cerita sama guru saya silat itu, akhirnya saya cerita-cerita gini sama temennya juga. Saya mau melarikan diri, tolong, saya takut, saya di sini saya tersiksa, pokoknya saya batin, saya bilang gitu, bisa nggak kamu tolong? Akhirnya dia bekerja dulu di Taman Safari jadi karyawan, cuma beberapa bulan, akhirnya saya dibawa kabur sama dia. Itu dikabur, saya nggak bawa apa-apa, dalam keadaan ketakutan juga saya kabur, takut ketangkep lagi, sambil nangis lagi, gimana saya takut. Saya kira kaburnya itu dibawanya sama mobil pengunjung, ngikut mobil pengunjung ya. Ternyata dia sudah menyediakan kendaraan waktu itu sama teman-temannya. Saya ngumpet di bawah, saya pokoknya ngumpet di bawah saking takut ketangkepnya. Itu saya cuma pakai baju seragam waktu itu, seragam Taman Safari. Langsung habis itu saya dibawa ke Semarang. Oke. Nah, karena kalau deket mungkin ketangkep ya. Jadi saya dibawa jauh ke Semarang. Itu kayaknya udah disiapin sama dia mau untuk bawa. Tapi saya tuh ngedadak, padahal waktu itu nggak tahu mau dibawa kabur hari itu. Ya, mengenai alat setrum tadi, beberapa kali atau beberapa di media, Tony Sumampau atau siapa menyatakan bahwa tidak mungkin. Karena bukan dia pelakunya. Oke. Ya. Itu yang melakukannya itu Pak Fran. Dia nggak tahu. Coba kalau dia yang ngerasain disetrumin kayak saya. Bukan dia pelakunya. Dia bisa bilang seperti itu karena bukan dia pelakunya. Jadi alat setrum itu memang ada di Taman. Ada struman Emang gajah. khusus binatang. Karena kan Jadi dia ada yang pendek, ada yang panjang. Oke. Memang itu struman untuk gajah. Oke. Ini juga sebenarnya melanggar hak konservasi ya. Karena di situ juga Tony membantah bahwa tidak ada setrum itu, yang ada juga kawat. Iya. Ntar juga mati katanya. Iya. Atau Iya. mundur. Ya nggak tahu kita Itu udah mau kan mati. struman gajah itu mungkin buat gajah nggak terlalu kenceng ya kali ya. Karena kulitnya kan tebal. Bahwa buat kita sebagai manusia kulitnya tipis itu kan deret-deret gitu kan sakit. Sakit itu kalau menurut saya tuh sakit. Saya bekasnya juga waktu itu sempat biru-biru. Waktu itu sakit sampai ke alat vital dia begitu dut-dut gitu kan, kita tuh sakit. Kita tuh masih di bawah umur gitu loh. Mungkin di bawah umur masih di bawah 17 tahun. Mungkin saya juga saya kurang tahu karena saya nggak tahu itu umurnya ya. Saya tuh ngerasain sakit banget. Saya itu sakit hati, saya di situ dalam hati saya tuh sakit hati. Sakit hati, saya nggak akan lupa sampai kapanpun. Saya bilang gitu dalam hati saya. Karena itu buat saya sakit. Tidak pernah ada penyelidikan ya, bahkan untuk penyiksaan itu sendiri ya? Ya justru gini Mas Ritya. Jadi ini kan apa yang diuraikan oleh Bu Vivi itu kan fakta yang real sebetulnya. Nama orang-orangnya jelas. Dia ingat betul itu. Jalurnya juga dia ingat. Dia numpang di rumah siapa juga. Kan gitu. Termasuk nama security-nya dibawa bagaimana dia terangkan jelas. Jadi ini fakta sebetulnya. Bukan rekayasa sama sekali bukan. Justru inilah tadi kita ke Komnas HAM. Ayo dong, bagaimana sebetulnya kejadiannya dulu? Kan begitu. Jadi jangan lagi misalkan ada bantah-membantah. Iya, iya. Kalau misalkan di keterangan itu memang nyata ada proses seperti yang terangkat Bu Vivi kan udah clear. Ini yang membantah Pak Tony Sumampau. Pelakunya kata beliau Pak Pran Manangsang. Pak Pran Manangsang sendiri nggak pernah tampil untuk mengklarifikasi itu. Kan sebetulnya beliau yang tahu. Kalau Pak Tony kan mungkin dia hanya persepsi dia. Kan begitu. Beliau kan sudah mengakui. Dan orang-orang siapa-siapa saksi-saksi itu jelasin disampaikan beliau. Hari ini podcast juga, besok lusa seterusnya tetap nama-nama itu nggak akan berubah. Karena memang itu faktanya. Itulah yang kita kejar ke Komnas HAM-nya. Ya, setelah speak up ini dan kemudian ramai di mana-mana viral. Reaksi keluarga, orang terdekat seperti apa? Ya, kalau saya tadinya anak saya yang nggak tahu kisah saya ini, paling dia kadang suka nanya doang, Mama umurnya berapa? Mama berapa ya? Yang ada di KTP aja yang saya bikin itu. Terus dia nggak tahu kejadian saya di sirkus tuh nggak tahu. Setelah ini rame, dia kaget, dia nangis, Mama, kok nggak nyangka ya Mama sepahit itu hidupnya. Kata saya, iya emang begitu. Itu yang Mama alami, kata saya gitu.
Sampai tetangga saya tuh orangnya sulit bersosialisasi dengan orang karena saya nggak mau ditanya, kamu orang mana? Kamu orang tuanya siapa? Saya tuh paling males untuk menjelaskan itu. Setelah kasus ini, semua pada tahu, tetangga saya semua pada tahu. Saya tuh orangnya nggak pernah bersosialisasi, walaupun saya ngontrak di sana belasan tahun, tapi saya nggak pernah mau bersosialisasi dengan tetangga-tetangga. Saya tuh males orangnya untuk ditanya-tanya ini, tanya itu, saya tuh nggak mau. Kadang kayak lebaran, kamu nggak pulang kemana? Orang kampung saya di sini. Saya pasti ngomongnya seperti itu. Saya mau pulang juga pulang kemana? Ya, kalau Bu Rita sendiri, nanti reaksi beda-beda kan keluarga Ya. orang dekat. Yang pasti kan saya sudah single fighter sekian 16-17 tahun ya. Itu saya membesarkan anak sendiri, 3 orang anak. Ya, saya bersyukur walaupun sebelumnya anak saya cukup kecewa dengan saya sebagai single fighter. Ibaratnya kenapa kok nggak ada seorang bapak gitu. Tapi sekarang saya bersyukur setelah kasus ini anak saya lebih care lah untuk saya, terutama yang sulung. Nah Bu Vivi, ini kan di tahun 97 kan Ibu melaporkan Komnas HAM. ke Komnas HAM. Iya. Ada intimidasi nggak ke Bu Vivi? Intimidasi. Ada ketakutan dari, wah saya sudah melaporkan ini. Ya, sempat ketakutan waktu itu. Saya sempat ketakutan karena Dari pihak saya takut mereka menangkap saya lagi, entar memukuli saya lagi. Makanya untuk waktu itu pas dari saya melapor itu saya nggak langsung tinggal di daerah Bogor, masih daerah jauh. Ya, tadi saya dilihat di luar ada yang terus mendampingi. Itu yang mendampingi itu saya udah di Bogor. Karena saya sampai detik ini untuk pergi-pergi nggak berani sendiri. Boleh ditanya deh sama tetangga-tetangga saya. Saya paling nggak pernah pergi berpergian sendiri karena saya nggak berani. Selalu diajakin sama teman saya, tetangga. Kalau nggak sama teman saya, nggak berani. Itu saya. untuk 97. Untuk saat ini yang semakin ramai, Masih intimidasi kayak apa gitu. sudah? Apa ada lagi intimidasi? Nggak ada sih sekarang. Nggak ada. Sekarang nggak ada. Kalau untuk sekarang ini saya belum ada intimidasi sih. Tapi seharusnya kan Ibu bisa minta perlindungan ya, ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Gua tadi itu ya diwakili Baru ke hari ini ya. LPS. Ada asesmen gitu Pak? Jadi gini Mas Aditya, jadi sebetulnya dulu ketika kita mengkonfirmasi itu di Desember 2024, kita sudah ke LPSK untuk minta perlindungan dan peran mereka dalam penyelesaian ini. Tapi mereka menolak pada saat itu dengan alasan bahwa kasus ini tidak ada contengannya di pidananya. Jadi maksud mereka itu harus lapor pidana dulu. Kita sudah ke Mabes juga, udah konsultasi. Mereka sarankan kalau kita bikin semacam pengaduan masyarakat, DUMAS. Kenapa saya bilang? Karena ini sepertinya sudah daluarsa. Begitu. Jadi dari SP3 yang lama juga nggak jelas, pengaduan yang baru juga belum bisa mereka terima. Kecuali kalau kita buat semacam pengaduan masyarakat. Begitu. Nggak ada pertanyaan Bang, ini pertanyaan di luar juga. Kok bisa SP3? Nggak ada yang mau pertanyakan kenapa SP3? Justru itu, hari ini, jadi tadi kita pertanyakan ke Komnas HAM. Karena kita dapat keterangannya juga dari Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ketika kita ke sana, dia kasih tertulis yang intinya bahwa terkait dengan laporan Bu Vivi ini sudah dikeluarkan surat penghentian penyidikan tahun sekian. Bahwa kenapa itu dikeluarkan itu nggak jelas dan mereka juga nggak jelas juga. Ditangguhkan. Nggak ditutup. Ditutup. Kasusnya SP3 ya betul. Surat penghentian penyidikan. Dan itu surat sepihak doang tanpa Iya. dikirim ke saya. Jadi saya nggak tahu kalau ada surat SP3. Baru tahunya betul. 2004 kemarin. Betul. 2024. Ya, Iya. ketika kita Ada kesana surat terakhir kemarin. Seperti itu, Mas. Kan itu harusnya suratnya nyampe ke saya ya. Jadi saya juga nggak bertanya-tanya gitu. Nggak bertanya-tanya kasus ini kok nggak ada penyelesaian gitu kan. Jadi saya menunggu. Taunya pas 2024 ada surat SP3 itu sudah ditutup. Makanya saya kecewa banget saya kemarin waktu ke Komnas. Tidak ada penyidikan, tidak ada pemeriksaan. Nggak ada. Tidak ada. Pokoknya SP3 aja tuh turun.
Saya bingung, padahal saya melaporkan ke Mabes itu waktu itu bukan hanya untuk penyiksaan, karena sulit untuk saya buktikan penyiksaan itu ya. Visum nggak ada, karena memang saat itu saya tidak ngerti namanya visum. Ya kan? Nah, yang saya bilang itu saya tidak punya orang tua. Waktu itu saya juga pengen tahu orang tua, saya tidak punya identitas. Tapi kayaknya mereka tidak mendengarkan itu, yang mereka lihat itu penyiksaan pada saat itu. Saya disuruh pulang begitu ya tanpa, tadi saya sempat ditanyain ada surat apa Pak? Laporan. Bukti laporan. Bukti laporan. Saya kan nggak ngerti kayak gitu. Jadi kemarin waktu kita diundang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kan juga ikut diundang dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, termasuk dari Bareskrim Mabes Polri. Justru Bareskrim Mabes Polri-nya juga nanya ke kita, mana bukti LP-nya, pembuatan LP-nya, nomor berapa, ya kita nggak ada dong. Harusnya mereka punya data itu di sana. Jadi mereka sama sekali sekarang tidak punya data itu di Mabes Polri. Gitu. Makanya kita tadi ke Komnas HAM itu seperti itu, untuk melihat pemberkasan mereka dulu itu seperti apa. Ya, kalau kata Mas Reza Indragiri, barang bukti itu justru dilaci penegak hukum itu sendiri. Iya, justru itu. Iya. Tadi kan dari hasil dari Komisi 3 itu kan ada penyelesaian secara kekeluargaan. Iya. Apakah ada dari pihak OJI langsung untuk Oh, menelpon berbicara? tidak ada. Cuman tadi dari di Menteri KPPA juga seperti itu. Diucapkan sama mereka akan menyelesaikan mungkin secara kekeluargaan gitu. Tapi itu akan dirundingkan dulu dengan rekan-rekan yang lainnya, karena ini korban bukan saya aja, bukan Rita aja, masih ada korban yang lainnya seperti itu. Jadi ini kan upaya dari korban dan kuasa hukumnya. Pihak OJI sendiri tidak ada upaya untuk menghubungi, tidak ada. Seharusnya mereka menghubungi ya salah satu rekan kuasa hukum ya. Kalau nggak ke kuasa hukum, tapi ya nggak tahu, mungkin apa belum punya nomor Pak Happy Sembayang. Justru yang yang dari pihak teradu juga sebetulnya, kalau saya dengar kemarin keterangan Pak Jansen Manangsang, justru mengklaim telah dirugikan dengan adanya viral begini, sehingga mereka merasa dirugikan. Gitu ya. Jadi kita clearkan dulu lah, jangan bicara dulu penyelesaian kekeluargaan, karena mereka juga merasa dirugikan kok. Ya, begitu ya. Karena setelah viral, Pak. Setengah viral. Kabarnya itu. Tapi gini Mas Aditya, saya kemarin sampaikan di Komisi 3, bahwa kita sebagai kuasa hukum telah menyurati secara resmi kepada keluarga besar Pak Hadi Manangsang. Siapa itu? Satu Pak Jansen Manangsang, satu Pak Frans Manangsang, satu Pak Tony Sumampo. Surat itu isinya apa? Saya jelaskan. Isinya adalah kita sebagai kuasa hukum dari klien kami ini sampai sekian orang itu dengan mempelajari rekomendasi Komnas ini kok sepertinya belum pernah dilaksanakan. Kapan kita bisa ketemu Pak untuk menyelesaikan secara keluarga? Itu bagus sekali sih. Nggak ada respon dari mereka. Nggak ada tanggapan apapun. Lalu kita kirim lagi surat kedua. Pak, kapan nih bisa diselesaikan secara kekeluargaan agar ini masalah selesai? Kalau tidak nanti ini berkonsekuensi, jangan-jangan nanti jadi viral. Juga tidak ada tanggapan. Bahwa kemudian menjadi viral itu kan sudah di luar kendali kita. Tapi proses itu sudah kita lalui semua. Tapi kemarin saya dengar waktu di Komisi 3, Pak Jansen bilang, ya dia merasa dirugikan, Taman Safari merasa dirugikan karena adanya pemberitaan dan situasi yang viral begini, yang seolah-olah memojokkan mereka. Itu tentu punya hak masing-masing. Ya kalau pihak Manangsang merasa dirugikan secara nama baik, tapi kan para korban ini mungkin lebih ke psikologi, mental. Bagaimana sekarang ketika lamanya begini kondisinya? Mental ibu-ibu. Ya saya masih teringat terus lah. Pasti. Trauma itu nggak akan bisa nggak bisa dihilangkan begitu aja. Trauma itu, saya ngerasain trauma itu dari kecil sampai sekarang yang mungkin udah tua umur saya, sampai udah punya cucu. Saya tuh nggak bisa lupa. Saya aja bisa bangun tidur tiba-tiba bisa handstand sendiri kok. Handstand? Iya. Walaupun tidak sekarang, tapi 10 tahun itu nggak mudah loh menghilangkan itu. Tapi lama-lama saya ketawa sendiri.
Saya bisa ketiduran dalam handstand. Pala, taruhin kepala. Tiduran ke tangan. Iya. Sudah ada pendampingan secara psikologi nggak selama ini? Untuk sekarang mungkin masih belum. Kita masih nggak kepikiran. Bukannya kita tidak perlu ya bahasnya lebih ke sana. Mungkin karena sikon lah yang pasti. Sikon seperti ini yang cukup melelahkan juga ya. Benar-benar kita lelah sekali. Kita cuma butuh keadilan. Kita bukan minta ngemis-ngemis, minta dikasihanin. Kita minta akte lahir, kok identitas kita dikembalikan. Cuma itu. Ya keadilan yang seadil-adilnya. Biarlah semua orang yang menilai keadilan itu selama kita ditindas. Apa hak kita? Yang berhak untuk kita. Biar mereka mikir sendiri. Siapa yang mengembangkan? Dan terus melebarkan sayapnya. Siapa yang senang di atas penderitaan kami? Tentu bukan kami. Tapi tidak ada penawaran psikolog dari Kementerian. Oh, sangat ada, sangat ada. Dari Sangat ada. Kementerian Pemberdayaan Perempuan memang menawarkan ke korban, ya, artinya mungkin setelah selesai atau dalam proses ini nanti mereka akan menyiapkan tenaga-tenaga psikolog ya untuk mengembalikan psikis mereka. Bapak, masalah 3,1 M yang selalu dibilang-bilangin kata kita pemerasan. Oh iya, Betul. jadi itu ceritanya begini. Jadi dulu para korban ini didampingi oleh lawyer yang lain namanya Pak Arisera. Pak Arisera itu sebetulnya berangkat dari tiket baik secara keluarga juga tadi menawarkan penyelesaian dengan memunculkan angka bagi korban ini 300 juta per orang. Dulu korban ini baru 8 orang, kan begitu. Jadi 8 orang Yang 7 orang 300-an. Iya, dengan kondisi Ida yang sudah menjadi cacat itu 1 miliar. Tapi itu dilangkan surat ke pihak Taman Safari, lalu itu sekarang jadi seolah-olah dikondisikan, saya lihat di pernyataan mereka seolah-olah kita pemerasan dengan angka itu, padahal sebetulnya angka itu jauh sekali dari sebetulnya penderitaan yang mereka alami. Makanya kita nggak lagi bicara uang itulah. Biarlah proses penegakan hukumnya jalan, keadilannya jalan, fakta-faktanya sesuai dengan apa yang sudah terjadi pada masa lampau, nanti silakan hukum yang bergerak. Gitu. Kalau kemarin memperhatikan dari Komisi 3, itu sepertinya mengarahkan ke situ lagi ya. Apakah kemudian ibu-ibu ini ketika keadilan itu dihargai dengan angka? Sebenarnya saya di Komisi 3 itu sangat kecewa sebenarnya kemarin. Karena kita tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Sebenarnya itunya ada. Pak Jansen ya, yang pernah menyiksa kita juga waktu di sirkus. Kita tuh pengen melontarkan semuanya sebenarnya, tapi itu tidak dikasih kesempatan sama sekali. Itu kecewa sebenarnya kita itu, benar-benar kecewa. Ya gimana kalau misalkan mereka sepertinya mengarahkan udah deh. Iya, jadi gitu aja. Jadi nggak ada. Bukan tegas tapi memihak sih kelihatan. Apalagi kata-kata seolah-olah itu saya nangis nggak kuat itu. Kata seolah-olah yang apalagi saya dengar beritanya itu kita sebagai korban kayaknya nggak terima banget. Seolah-olah berarti kita pembohong, mengarang. Ada bahasa seolah-olah. Jadi artinya gini Mas, kalau saya lihat dari pernyataan Pak Saroni ya, pimpinan sidang kemarin dalam siaran pers itu memang saya mendengarnya kalau seperti semacam eksploitasi atau kekerasan itu semacam budaya yang masa lalu bisa dibenarkan, kira-kira begitu. Padahal tidak. Artinya bahwa kenapa Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi ada eksploitasi dan begini-begini, tentu ini hasil fakta dan peristiwa yang terjadi yang sebenarnya. Jangan kita tafsirkan sekarang. Yang kemudian seolah-olah mengaburkan, menyederhanakan ini, kan begitu. Harusnya sebetulnya menurut kami, teman-teman anggota DPR justru pijakannya di rekomendasi ini jangan lagi ditafsirkan berbeda, kan begitu. Kan peristiwanya kita nggak ada di situ. Masa kita katakan bahwa itu mungkin dulu dipukul karena memang budaya dulu kan kalau anak sekolah aja nakal kan dipukul sama guru, kira-kira begitulah konotasi kalau saya tangkap. Jadi bisa justifikasi bahwa sebetulnya
Nah, itu dipermaklumi lah kira-kira begitu kan, sebetulnya nggak Iya. benar. Ya, saya menangkap sih ketika berkali-kali masih putar lagi. Iya. Kok seolah-olahnya diarahkan untuk udah deh damai deh, udah deh Iya. lu bayar, maaf ya. Iya. Saya sebagai penonton, iya nggak sih kayak gitu? Iya, Kalau Iya. korban betul. 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 Tapi kan kita yang merasakan sakitnya ya. Iya. Sakit itu harus timpa loh Yes. apa yang mereka perbuat sama kami itu. Dan di situ kan juga bilang seolah-olah kita kayak seperti berbohong kalau kita eksploitasi itu adalah budaya ibaratnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Iya. Seolah-olah jadi menganggap ini sebuah eksploitasi. Padahal ini adalah budaya mungkin di zamannya itu kan nggak bisa dianggap mudah. Jadi angka itu skip, lupakan. Betul. Nah, Iya, betul betul. banget. Iya. Setuju saya. Jadi apa Bu, harapan kalian atau harapan Ibu kepada pelaku sebenarnya kalau angka itu? Kalau saya pengennya sih keadilan. Keadilan itu perlakuan mereka sama kami. Iya. Gitu. Setuju. Harus adil-adilnya. Harus adil. Harus transparan. Kenapa? Masih banyak korban. Iya. Lihat banyak orang yang sekarang udah pada berteriak, netizen banyak bertambah dan bertambah. Dari korban, dari semua yang lain. Saya tidak mau sebut nama-namanya, itu banyak sekali. Jadi keadilan yang ideal untuk Jangan para sampai korban pernah ini. terjadi lagi. Iya, pertama tentu bagi mereka yang hingga hari ini belum dipertemukan dengan orang tuanya, paling tidak ada dulu upaya-upaya itu. Jangan misalkan kita menggampangkan seolah-olah ya sudahlah kalau nggak ketemu ya sudah jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu penderitaan-penderitaan yang mereka alami, misalkan seperti kekerasan, seperti yang menjadi cacat sekarang. Ada Mas yang sampai sekarang itu tulang bagian belakang itu patah tapi tidak sampai cacat, tapi menimbulkan bekas-bekas. Artinya ada yang seperti Bu Ted itu dia ada tanda-tanda kekerasan di tangan, ada lagi seperti Bu Lisa kalau saya tidak keliru juga ada. macan. Jadi ada Bekas beberapa digigit itu yang macan. mengalami atau Pernah memiliki digigit macan, tanda-tanda Pak. kekerasan itu ada. Iya. Jadi, Sama Eva yang iya, seksual. sama BP juga. Mm. Termasuk bahwa misalkan teman-teman ini selama ini tidak pernah digaji, itu seperti apa. Jadi artinya, cobalah dikembalikan dulu, dikelirkan dulu itu semua, dikelirkan dulu. Kalau memang misalkan itu dilakukan dan hasilnya misalkan tidak sesuai harapan, ya tentu itu proses. Tapi bahwa ada upaya itu dulu dari mereka, jangan mensederhanakan. Termasuk misalkan, seperti yang angkatan kelima misalkan. Angkatan kelima itu adalah angkatan pasca rekomendasi. Ini kan rekomendasi 97 ya. Ada lagi korban yang melarikan diri dari Taman Safari, setelah ini. Artinya proses kekerasan di sana mungkin masih terjadi. Ini pasca ini loh. Pasca ini. Dan itu sekarang jadi yang kita dampingi. Jadi ada nggak perbaikan di dalam? Ya. Makanya kemarin waktu kita ke Kementerian HAM itu kita minta ada tim investigasi yang coba mantau ke dalam. Coba itu semua karyawan itu, semua pemain sirkus kalau masih ada, itu tolong diinterview, ditanya, dia merasa bebas enggak? Misalkan untuk bekerja atau tidak bekerja, atau mau misalkan tinggal atau tidak tinggal misalkan. Memang setelah ada rekomendasi bisa jadi ada perbaikan. Misalnya, bagi teman-teman dulu yang tidak pernah digaji, mungkin sekarang mereka digaji. Mungkin sekarang, mungkin ya. Ini. Dulu teman-teman yang mengalami kekerasan secara fisik dan verbal dengan benda-benda tumpul dan tangan kosong mungkin sekarang berkurang. Tapi sekali lagi, dari yang kemarin itu kabur yang setelah pasca ini, itu tetap menjelaskan bahwa di sana itu masih banyak rekan-rekan dia yang tidak diberikan kebebasan keluar. Jadi makanya selesai pun ini tentu belum selesai dengan korban-korban yang lain. Itulah kita clearkan dulu, kan begitu. Tapi karena kami kuasa hukum tentu tidak ranah kami. Tapi secara moral tentu kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh korban kepada kami. Dan itulah tanggung jawab negara sebetulnya. Kalau kemudian itu misalkan pada kenyataannya bahwa itu tidak benar, ya tentu itu harapan kita ya. Tapi bahwa masih ada perlakuan itu kita harapkan bisa dipantau lah ke dalam, kira-kira begitu. Ya, Ibu kemarin kecewa tidak bisa ngomong ke Pak Jansen. Iya, Jika sangat. ada kesempatan untuk ngomong langsung ke Pak Jansen atau ke tiga pemilik
Saya pengen ngomong bahwa mereka itu benar melakukan kekerasan kepada kami. Itu yang saya pengen ngomong. Saya pengen ngomong di depan semua orang banyak. Jadi jangan dikira saya cari sensasi dan ngomong bohong. Itu yang mereka pernah lakukan ke kami. Kepada mereka, Ibu iya, saya pengen ngomong gitu. Pengen ngomong itu. Ingat gak Bapak pernah menyiksa kami? Itu aja yang saya pengen ngomong. Jangan Bapak pura-pura amnesia gitu. Kalau Ibu Rita? Iya sama, itu banget. Pengen tahu sambil ngelihat mukanya. Berani nggak natap? Jangan dikarang-karang. Karena ini fakta loh ya. Jujur, kita jujur, fakta jujur. ngomong. Kita memang gemeter ya, kita ketemu. Ngeliat itu aja tuh si Jansen aja kita gemeter ya, waktu di komisi. Kayaknya udah ngeliat tuh kayaknya udah batin banget yang kayak jujur ya. Tapi dengan begitu, denger dia ngomong rasanya tangan tuh udah, wow, kayaknya udah nangis banget tuh, udah kayak tahan emosi dah. Bu, ini kan kalau podcast ini didengar oleh Presiden, apa yang ingin Ibu sampaikan kira-kira? Kalau menurut saya pengen safari itu diboikot, seluruh safari diboikot dulu untuk supaya bisa menyelesaikan menyelesaikan kasus kami ini. Memperbaiki. Mungkin kita lebih setujunya diambil pemerintah supaya karyawannya masih sejahtera. Itu aja. Dia dipermiskinkan, itu seadil-adilnya. Nggak bisa cuma hanya secara kekeluargaan selesai terus dia ada lagi gitu atau apa itu. Setidaknya Bapak Presiden bisa membantu ini dengan bijak. Itu sih. Muncul Mbak di berbagai media sosial boikot Taman Safari Indonesia. Kalau dari kuasa hukum sendiri gimana? Ini dari korban juga ternyata harapannya itu. Sebetulnya itu kan sudah kita sampaikan di Kementerian HAM kemarin. Waktu kita diterima oleh Wakil Menteri HAM kemarin sudah kita sampaikan. Pertama dibentuk tim investigasi. Sebelum itu terbentuk, silakan Taman Safari ditutup dulu, biar nanti timnya memiliki independensi objektivitas untuk melakukan itu. Itu baru sudah kita usulkan. Termasuk sebetulnya, ini kan jelas-jelas rekomendasi Komnas HAM ini 20 tahun, 28 tahun. Kalau kita hitung dari 97 sampai 2025, ini sudah 28 tahun. Artinya, ketika ini sudah menjadi viral dan sudah menjadi asumsi publik, saya rasa Komnas HAM harus mereport ini ke Presiden dong. Karena pertanggungjawaban mereka ke Presiden. Kerja-kerja mereka itu reportnya ke Presiden. Bahwa kemudian ini viral, ini mereka laporkan. Kenapa ini viral? Karena pihak teradu belum melaksanakan kewajibannya. Kenapa mereka belum melaksanakan kewajiban? Silahkan dipanggil. Kan begitu. Supaya clear, karena menurut mereka sudah dilakukan, ini sudah dilaksanakan rekomendasinya. Padahal kenyataannya belum. Makanya harapan kita Komnas HAM, selain tadi membuka berkas lama, menemukan fakta bukti peristiwa yang sebenarnya, ini juga menjadi bagian pelaporan mereka ke Pak Presiden. Karena ini belum selesai masalahnya. Kalau sudah selesai mungkin lain cerita. Saya kebayang Bang Adit, kalau kepada manusia aja mereka berani seperti itu, gimana ke hewan-hewan di Taman Safari ya? Justru saya dengar statement ketiga pemilik itu lebih sayang binatang daripada kita. Iya, dia sering terucap. Tolol, bego, lu tuh lebih. Ya itu sama teman-teman kami juga gitu. Lebih berharga binatang lebih berharga daripada kalian. Mungkin lebih mahal malah binatang. Tapi kan kami sudah menghasilkan mereka. Luar biasa. Seperti itu. Tapi nyatanya enggak, Jadi kan kita juga nggak tahu. Jadi kalau di awal dulu mereka mengambil mereka, ini kan iming-imingnya mereka akan diadopsi jadi anak. Itu iming-imingnya. Awalnya Akan disekolahkan agar masa depan mereka baik. Mungkin mereka dari keluarga ekonomi yang kurang mampu. Itu yang dijanjikan. Makanya orang tua mereka senang tanpa memperkirakan mereka akan dipekerjakan menjadi pemain sirkus. Kalau orang tua mereka tahu bisa jadi, ya mereka akan komplain dong, karena yang dijanjikan itu. Dan semua itu hampir begitu iming-imingnya. Jadi bukan misalkan tanpa iming-iming, enggak. Ditawari semua. Iya, makanya mama saya lepas. Dan sampai sekarang kita nggak tahu apakah ada dokumen secara hukum bahwa mereka anak-anak mereka. Saya rasa tidak ada. Kita belum pernah lihat itu. Dan kalaupun mereka dijadikan anak adopsi, tentu perlakuannya tidak sekeras begini. Nggak mungkin kabur.
Iya, Ya kan? Kebanyakan kabur dari sana. Satu Kebanyakan lagi saya kabur. membenarkan yang namanya seluruh sirkus sekeliling. Apa Tony bilang? Pagernya berapa? Semeter? Semeter Bebas? bebas. Logika loh Pak. Bebas. Terus ada perempuan pada kita kan perempuan, ganti baju dan lain sebagainya. Karavan, bahasanya tidur di tenda ya, tenda. Logika. Di mana gitu? Apakah kita buka baju, ganti baju seenaknya? Katanya kan umum. Nyambung nggak ke sana? Saya kabur aja 2 meter. Selah cuman 1 jari. Iya. Oke, kita tunggu 7 hari ya. Iya. Kita tunggu Berarti hari 7 apa ini? Hari apa nanti? Selasa ya. Selasa depan. Tapi alhamdulillah ya sekarang sudah didengar sama Gubernur Bapak Mulyadi. Oh iya. Iya. Alhamdulillah itu saya bersyukur banget. Mungkin kita akan diterima juga oleh Kang Deddy. Iya, iya. Mulyadi. Ya kemarin. Ya sekarang juga seluruh mata Indonesia mendukung mengawal kasus ini. Bagi ibu-ibu tetap sabar dan tetap semangat. Terima kasih, amin. Amin. Jadi satu lagi Mas, catatannya dari berapa orang mereka ini itu hampir 90% itu kabur dan melarikan diri, bukan keluar baik-baik. Artinya apa? Artinya jelas tidak diperlakukan manusiawi di dalam. Makanya mereka kabur. Mereka kabur hanya satu pakaian di badan. Mereka nggak ada bawa apa-apa selain ini. Dan itu mereka sudah bekerja puluhan tahun ya. Gitu. Oke. Kayaknya sudah banyak banget cerita, kisah, dan nggak ada habisnya. Akhirnya kita hanya bisa mendoakan semoga kasus ini menemukan titik terang keadilan bagi para korban. Yep. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih Bu Rita, terima kasih Pak Happy. Kisah ini bukan hanya soal masa lalu. Ini adalah cermin dari sistem yang membiarkan kejahatan terselubung selama bertahun-tahun lamanya. Sobat DN, jangan lupa nonton video ini, komentar, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa juga nonton semua program-program channel kami. Diskursus Network adalah media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Tabik.